anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Anak-anak pernah berpikir gak, kenapa ya air di muka bumi ini tidak pernah habis padahal kita pakai terus menerus sehari-harinya? Apa ada pipa raksasa di langit? Bukan begitu ya, itu karena adanya siklus air. Jadi air itu mengalami perputaran secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ini mengalami beberapa tahapan. Sebentar, itu akan menunjukkan gambar yang menggambarkan terjadinya siklus air. Tahapan siklus air ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Mari kita bahas satu-satu ya. Mulai dari evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Nah, evaporasi itu menguapnya air laut atau danau, sungai ke atmosfer karena adanya panasnya sinar matahari. Kalian pernah nggak lihat ibu kalian memasak air? Nah, itu kan air juga mengalami menguapkan dari panci atau apa. Itu disebabkan karena adanya air dari kompor. Sama seperti ini, air laut menguap karena adanya panas dari sinar matahari. Kemudian bukan hanya uap air dari laut saja, tapi juga ada uap air dari pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Itu yang dinamakan tahapan transpirasi. Jadi tahapan transpirasi ini menguapnya air dari pepohonan melalui stomata atau kulit-kulit pohon ini. Jadi bukan hanya dari air laut saja, bisa juga dari pohon-pohonan. Nah, mereka ini, uap air dari laut dan pohon-pohonan ini bekerja sama untuk mengisi atau memastikan bahwa stok uap air di atmosfer ini cukup. Tahapan selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi itu perubahan wujud uap air tadi menjadi titik-titik air dan kemudian menjadi gumpalan awan. Jadi gumpalan awan ini itu terjadi karena uap air berubah menjadi titik-titik air. Itu yang dinamakan kondensasi. Nah, selanjutnya karena banyaknya titik-titik air di gumpalan awan ini, awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air tersebut. Kemudian awan akan menurunkan hujan. Itu dinamakan presipitasi. Ketahapan selanjutnya ini presipitasi. Jadi air hujan turun karena apa tadi? Ya, karena awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Jadi turunlah hujan yang dinamakan presipitasi. Presipitasi, turunnya hujan karena gumpalan awan tidak mampu menampung titik-titik air. Kemudian tahapan yang terakhir, setelah air hujan turun, terjadilah penyerapan air ke tanah. Itu yang disebut infiltrasi. Air yang sudah meresap ke tanah ini akan kembali lagi menjadi sumber air bagi tumbuhan maupun bagi aliran air laut, sungai. Jadi penjelasan tadi sudah tahu kan anak-anak kenapa air di muka bumi ini tidak habis meskipun kita pakai sehari-hari? Itu karena adanya ini siklus air, mulai dari evaporasi air. Apa tadi evaporasi? Ya, air dari laut menguap karena adanya sinar matahari dan juga uap air dari tumbuh-tumbuhan
yang berubah menjadi titik-titik air dan menjadi lagi gumpalan awan yang dinamakan kondensasi. Karena banyaknya titik-titik air, gumpalan awan ini menurunkan hujan ke bumi. Nah, ini disebut apa tadi? Presipitasi. Air hujan akan menyerap ke bumi atau ke tanah, itu dinamakan infiltrasi. Dan air yang menyerap ini tadi akan kembali lagi menjadi sumber air di muka bumi kita. Jadi itulah kenapa air di muka bumi ini tidak habis-habis. Wah, tidak terasa petualangan kita mengikuti perjalanan si air ini sudah selesai. Sekarang Ibu akan mengetes konsentrasi kalian. Kalau Ibu bilang evaporasi, tangannya diangkat ya, seperti uap air atau air laut yang menguap ke atas. Nah, kemudian kalau Ibu bilang kondensasi, tangannya menggumpal dulu. Ya, seperti gumpalan awan. Kemudian kalau Ibu bilang transpirasi, tangannya, jari-jarinya ini menurun gini ya. Seperti apa tadi? Turunnya air hujan. Oke, yang pertama transpirasi. Gimana tadi transpirasi? Iya, betul. Jarinya turun seperti turunnya air hujan. Yang kemudian evaporasi. Gimana kalau evaporasi? Tangannya keangkat seperti air menguap dari air laut atau tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir kondensasi. Gimana? Tangannya mengepal seperti gumpalan awan. Oke, karena materi hari ini kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas semangatnya hari ini. Semoga seterusnya tetap semangat ya. Dan untuk mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.